Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 23 Juli 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Indah Seperti Cemara. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami dalam perumpamaan indah seperti pohon cemara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup indah seperti cemara, yang tegar, selalu hijau, dan berguna. Mari kita belajar, Bapak, Ibu, Oma, Opa, Saudara-saudari, apakah pernah ke puncak, pernah ke Dieng, atau pegunungan yang lain. Di sana kita bertemu dengan pohon cemara. Bedanya apa dengan pohon yang lain? Pohon cemara itu tegar, akarnya kuat, tidak mudah tumbang, walau diterpa angin gunung. Dia selalu hijau terus, daunnya tidak rontok pas musim kemarau. Dia tetap segar sepanjang tahun. Yang ketiga, indah dan berguna. Bisa dipakai buat tiang, dipakai dipandang, indah dipandang, menyejukkan, dan bau daripada pohon cemara itu bikin tenang, memberikan kesejukan, ketenangan batin. Mazmur 1 ayat ketiga menggambarkan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Kalimat kuncinya adalah Tuhan mau hidup kita di usia dewasa sampai kepada tua itu indah seperti cemara. Mari kita belajar tiga hidup seperti cemara, tiga cirinya. Satu, akar yang dalam, tegar menghadapi badai. Cemara hidup di gunung, artinya angin kencang, tanahnya miring, airnya sedikit, tapi dia tidak tumbang. Kenapa? Karena akarnya nancap dalam sampai ke sumber air. Aplikasinya untuk kita semua. Bagi yang usia 30 sampai 50 tahun, badainya adalah tekanan kerja, cicilan, anak yang bandel, dan masalah rumah tangga. Buat manula yang 60 tahun ke atas, badainya adalah sakit, penyakit, ditinggal pasangan, suka merasa tidak berguna, dan kesepian. Kuncinya adalah ditanam di tepi aliran air, melekat pada firman, dan orang yang tekun dalam berdoa. Orang yang akarnya di dunia tumbang kalau ada masalah, tetapi orang yang akarnya di dalam Tuhan, sekalipun rebah, dia tidak akan dibuang. Mazmur 37 ayat 24. Tanya kepada diri sendiri, sumber kekuatanku itu apa? Apakah tabungan, apakah anak, ataukah Tuhan? Yang kedua, daun yang hijau tetap segar di sepanjang kehidupan kita sampai kepada masa tua. Mazmur 92 13 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Allah. Ini janji Tuhan buat kita semua, yaitu tiga ciri daun hijau di sepanjang hidup kita. Pertama, daunnya itu gemuk, penuh, yaitu tidak akan kering rohani. Kita tidak jadi orang Kristen yang kecut, yang ngomel-ngomel, mengeluh, penuh dengan kepahitan, tetapi menjadi orang percaya yang tetap penuh dengan sukacita. Yang kedua adalah segar. Segar itu apa? Masih bersemangat, masih mau melayani, masih mau belajar firman, masih mau mendoakan anggota keluarga, anak, cucu, mantu. Yang ketiga, ciri yang daun hijau di usia hidup kita itu berbuah. Berbuah itu masih memberi dampak. Cerita hidupmu, doamu, nasihatmu, itu adalah buah untuk keluarga. Tentu yang utama adalah keteladananmu. Kebohongan dunia, kalau kita menjadi semakin tua, hanya tinggal nunggu dipanggil Tuhan saja. Tetapi firman Tuhan, selama nafas masih ada buah yang harus kita hasilkan. Mari kita belajar bahwa pohon cemara itu kayu yang berguna, hidup yang memberi keteduhan. Dalam Yesaya 41:19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon cemara
dan pohon akasia. Tuhan sengaja tanam cemara di padang gurun. Artinya tempat kering, tempat gersang, tempat yang panas. Fungsi cemara di padang gurun tentu yang pertama adalah keteduhan. Daunnya rimbun, orang capek bisa berteduh di bawahnya. Aplikasinya untuk hidup kita masing-masing. Bila kita menjadi orang yang mudah didekati, yang teduh, jadi tempat curhat, jadi senior yang jadi peneduh di kantor, di gereja, bukan bikin panas karena sikap dan karakter kita yang buruk. Yang berikut, bau daripada cemara itu menenangkan. Cemara punya aroma khas yang menenangkan. Aplikasinya bagaimana? Biarlah perkataan kita, hidup kita, apakah bikin orang tenang atau bikin orang takut kepada kita? Yang ketiga, kayu yang kuat bisa buat tiang di rumah, buat jembatan, atau fungsi yang lain. Artinya, jadilah tiang doa dalam keluarga, jadilah teladan dalam keteguhan iman yang menopang generasi hidup rumah tangga kita. Sebagai penutup, undangan, maukah engkau ditanam oleh Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma-Opa yang terkasih, Tuhan tidak mau kita jadi pohon yang kering, yang cuman nunggu ditebang. Tuhan mau kita jadi cemara di pelataran Allah. Syaratnya cuman satu, mau ditanam dekat dengan Tuhan. 3 komitmen seperti cemara. Dalamkan akarmu, yaitu lewat firman, lewat doa. Sebelum buka handphone, buka Alkitab dulu, berdoa dulu. Komitmen berikut, jaga kehijauan hidupmu. Buang kepahitan, ganti dengan syukur. Kumpul dengan orang-orang yang membangun iman, bukan meruntuhkan imanmu. 3, jadi keteduhan. Tanya minggu ini, siapa yang bisa aku teduhkan dengan doaku, dengan telingaku, atau dengan pertolonganku? Maukah kita berdoa, Tuhan, tanam aku dekat aliran airmu. Walau usiaku terus bertambah, biarlah imanku makin dalam, daun rohaniku makin hijau, dan hidupku makin berguna. Jadikan aku cemara yang tegar dalam menghadapi badai, dan jadi keteduhan bagi orang-orang di sekitarku. Sampai rambutku memutih, aku mau tetap indah bagimu. Amin. Kalimat terakhir yang kita mau ucapkan, orang dunia mengejar awet muda, orang percaya dipanggil untuk awet berbuah. Kalimatnya perhatikan baik-baik. Orang dunia mengejar awet muda, orang percaya dipanggil untuk awet terus berbuah. Semakin tua, buahnya itu semakin matang dan tetap akan terus menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak ilustrasi kita supaya menjadi indah. Dan hari ini kita belajar, maukah engkau indah menjadi seperti pohon cemara? Juaranya bertahan hidup, toleran terhadap angin kencang, walau tanahnya itu miskin hara, akarnya itu seperti jangkar, bisa hidup di tanah pasir, di tanah kapur, di tanah asam, bahkan yang haranya kurang, tahan terhadap kemarau, dan hemat air, tidak mudah menguap, tahan terhadap garam laut, dan cemara itu bisa membuat pupuk untuk dirinya sendiri. Sedemikian luar biasa. Selain yang hal-hal lain, kelebihan-kelebihan cemara, sahabat seperjalanan bisa mencarinya. Bila kita hidup indah seperti cemara, kita berdoa, Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.